Memperbandingkan agak frontal antara orang-orang di dunia politik yang cari nama, bangun citra sedahsyat-dahsyatnya di satu pihak, dan di pihak lain ada orang-orang yang malu menampilkan diri, tidak perlu muncul-muncul. Itu memang menjadi persoalan penting sekali supaya barangkali bangsa kita belajar. Di kalangan kaum sufi itu ada orang-orang yang tidak ingin tampil. Ada kaum sufi yang disebut kaum wali. Ya, sufi dan wali itu dua hal yang berhimpitan. Ada wali mastur, yaitu wali yang menyembunyikan kewaliannya. Atau kalau itu bukan wali tapi setara dengan itu, sebutannya orang saleh, orang yang sangat saleh, yang menyembunyikan kesalehannya. Tidak boleh kesalehannya diketahui. Maka adalah orang saleh itu dikenal oleh masyarakatnya, pada ini mula-mula dikenal gini, tapi dia ternyata di pasar nyopet sesuatu barang di pasar, lalu digebuki orang banyak, dan orang pada tahu, oh ternyata ini orang bukan orang soleh. Saat sudah digebuki itu, dia aman. Kesalehannya itu urusan dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Esa, bukan dengan masyarakat sekitar. Kesalehannya hanya dengan Tuhan, aku ini membangun jiwaku supaya menuruti kehendak-Mu, menjadi manusia yang ikhlas atas kemanusiaannya. Kalau aku ini soleh, biarlah aku menjadi soleh yang ikhlas, bukan karena disanjung-sanjung. Kalau aku ini orang yang melakukan derma, murah hati, maka kemurahan hatiku janganlah disanjung orang, sehingga aku murah hati karena aku minta sanjungan. Tidak ya Tuhan, aku ingin menjadi murah hati, aku ingin menjadi soleh, aku ingin menjadi orang baik, terpuji hanya di mata-Mu Tuhan. Aku tidak ingin terkenal di bumi, tapi kira-kira karena aku memohon kepada Engkau supaya aku ini nampaklah sebagai orang yang ikhlasnya hanya Engkau yang tahu, maka biarlah aku menjadi terkenal di langit. Ya, di bumi tidak terkenal, tapi di langit terkenal. Maka atas fenomena yang kompleks di dunia para wali, di dunia kaum sufi, di dunia kaum darwis, di dunia orang-orang soleh, maka keluarlah suatu petuah dalam Al-Hikam, kitab Al-Hikam. Bunyi petuah itu, makamkan dirimu di tanah tak dikenal. Jadi kita memakamkan diri kita ini di tanah tak dikenal. Maksudnya kalau kita berbuat jasa, janganlah disiar-siarkan melalui yayasan, melalui partai politik, kalau kita berjasa, ya berjasa aja, laporkan pada Allah. Dan kalau Allah nggak dilapori, Allah sudah tahu. Nggak usah dilaporkan, nggak apa-apa, aku berbuat jasa, sudah, aku ikhlas. Jadi bagaimana keikhlasan ini? Aku buanglah, aku makamkan diriku di tanah yang bahkan aku sendiri tidak kenal. Keikhlasan aku buang. Aku adalah golongan orang soleh yang membuang kesalehannya. Kalau aku ini wali yang menyembunyikan kewalianku. Kalau aku ini orang baik, aku menyembunyikan segenap kebaikanku. Dan ajaran mengenai ini makamkan dirimu di tanah tak dikenal dimuat dalam kitab terhormat
terhormat, diselebrate di seluruh dunia. Namanya Muhammad Athoillah, rohaniwan besar sekali, besar, disanjung-sanjung, dan beliau sampai pada renungan seperti itu. Menurut saya itu renungan sebutannya ikut Bung Karno nih, maha dahsyat Bung Karno. Bukan hanya dahsyat, maha dahsyat, karena beliau mengajar seluruh umat manusia di dunia. Jadilah orang yang siap memakamkan dirinya sendiri di tanah tak dikenal. Kalau kita panglima berjasa telah merumuskan aturan-aturan apa-apa dan efisien, berlaku bagi kesatuannya, bagi seluruh tentara nasional, bagi seluruh kekuatan bersenjata. Maka aturan itu dahsyat. Dan jangan bilang-bilang sama wartawan itu. Kalau bilang sama wartawan dicatat itu, dan nama Anda diabadikan. Mengapa kita yang tidak abadi kok ingin abadi? Kapan ada omong kosong? Kita ini tidak ada unsur fisik kita tidak mungkin abadi, pemikiran kita tidak mungkin abadi, perasaan kita tidak mungkin abadi. Jadi mengapa mau diabadikan? Gila apa itu? Kan gila itu. Barang yang tidak abadi letakkan di tempat yang tidak abadi. Be genuine sebagai leader. Leader. Dan ngomong sama presiden pun bisik-bisik, Pak Presiden, setelah melakukan ini demi kepentingan ini, satu, ini menyelamatkan Republik Indonesia, dan yang kedua ya saya menghormat Bapak, tidak perlu ada wartawan. Wartawan tidak perlu tahu ini. Ini bukan urusan wartawan, Pak. Ini urusan antara Panglima, bawahan Bapak, saya bawahan dengan atasan. Ini urusan antara hati dengan hati. Ini untuk urusan antara kita berdua dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya mesti ada yang begitu, mesti ada. Beberapa hal mesti disiarkan oleh media, karena itu juga untuk pendidikan publik. Tapi yang untuk kebutuhan pendidikan rohani, sekali-kali dalam hidup, makamkan dirimu di tanah tak dikenal. Jangan dimakamkan di kamera wartawan. Kalau dimakamkan di kamera wartawan, Anda ingin melakukan sesuatu yang mustahil, mengabadikan barang yang tidak pernah ada yang abadi. Kan selalu kalau kita dipotret, oh kita abadikan. Belgedes itu omong kosong itu, Bu. Nggak ada barang abadi dalam hidup ini. Jadi kita yang fana, ya marilah fana. Marilah fana, dan dengan menjadi fana, kita telah menjadi diri kita sendiri. Dengan memfanakan diri kita yang memang fana, itu tanda bahwa kita mengetahui diri kita. Dalilnya, barang siapa mengerti dirinya, dia mengerti Tuhannya. Lalu kalau kita mengerti Tuhan kita, maka kita mengerti tetangga kita. Mengerti tetangga kita yang sedang sedih. Kalau tetangga sedang sedih, janganlah main gitar-gitaran. Mungkin cukup duduk di depan pagar dia dan bertanya ada apa. Wah, ada masalah gini. Sudah ada, mari kita pecahkan bersama. Membangun kerukunan, dan itu akan jauh lebih dahsyat kalau tetangganya itu agama lain. Supaya apa? Supaya antar satu agama dengan agama lain itu mencatat kemuliaan dalam pribadi dua orang warga negara. Jangan agama ini mencatat kejelekannya agama ini mencatat ancaman negara agama yang lain. Tidak bisa. Itu kita tidak bisa beragama dengan merdeka. Kita beragama dalam keterjajahan keangkuhan, keterjajahan spiritual. Kita menjadi kolonial secara spiritual, tidak bisa diterima dalam kehidupan Republik Indonesia.